Pemirsa, akhir-akhir ini berbagai indikator menunjukkan kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Kinerja Bursa Efek Indonesia kedodoran. Puncaknya pada pembukaan perdagangan perdana usai libur Lebaran 2025, yakni 8 April yang lalu. Tepatnya indeks harga saham gabungan atau IHSG ini anjlok 9,12% pada level 5.912 hingga dilakukan trading halt. Nah, Jason dan pemirsa, ironisnya di tengah kondisi ekonomi yang sulit, justru ada pejabat negara yang menunjukkan gaya hidupnya yang elit, yang tak terjangkau rakyat kebanyakan. Dan kami akan memaparkan rasional data dan fakta dalam segmen Paradoks. Ekonomi makin sulit, masyarakat kian terjepit. Nah, coba kita lihat ya, apakah benar ekonomi kita makin sulit? Coba kita akan buka pemirsa secara garis besar dulu nih. Ini belum masuk ke Indonesia ya, secara global dulu, secara dunia. Di mana ekonomi global itu diperkirakan hanya tumbuh 2,7%. Ini menurut data dari World Bank alias Bank Dunia. Pertumbuhannya berarti tidak sesignifikan itu pemirsa. Apa pemicu-pemicunya? Ya mungkin karena perang dagang yang saat ini ramai ya antara Tiongkok dengan Amerika dan juga sejumlah tarif dagang yang diberlakukan untuk sejumlah negara. Kemudian ada juga ekonomi dunia ini stagnan 32% menurut data Moneter Internasional atau IMF. Sementara kalau ekonomi Indonesia sendiri kayaknya ini agak pesimis deh. Hanya banyak yang memprediksi bertumbuh sekitar 4,8 sampai 5%. Padahal pemerintah punya target yang dalam tanda kutip quote unquote ini sangat optimistis, tumbuhnya bisa 8% Jessica. Iya Jason dan pemirsa, kalau kita lihat ya sebetulnya ini bahkan ada pernyataan dari ekonom loh Jason. Apa tuh? Kalau misalkan Indonesia sebetulnya nggak perlu ngapa-ngapain juga udah tumbuh 5%, sedangkan target pemerintah tumbuhnya 8%. Apa sih upayanya? Kita akan melihat bagaimana dengan anggaran belanja pendapatan negara atau APBN untuk tahun 2025. Jadi pemirsa, untuk target pendapatan negara ini di 3.000 triliun rupiah. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana total belanja negaranya masih kurang lebih sama, yaitu 3.621 triliun rupiah. Dan untuk defisit APBN di 2025 ini ditetapkan sebesar 2,53% dari PDB atau 616 triliun rupiah. Tapi kalau kita melihat memang untuk defisit APBN 2025 ini ditetapkan salah satunya kalau kita mengingat apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, ini sudah mempersiapkan kondisi ekonomi global pemirsa. Yang baru-baru ini terkait dengan tarif antara Trump kemudian juga Tiongkok yang saling bertengkar di media sosial. Tarif ya. Gak sih Jason? Betul, itu yang bikin satu dunia kayaknya repot ya. Tapi kita berbicara lagi nih Jessica, ada loh dampak-dampak spesifik yang terjadi ketika ekonomi dunia ini dalam tanda kutip tidak baik-baik saja. Kalau kita lihat ke Indonesia dalam slide berikutnya, ini misalnya soal rupiah nih pemirsa. Nah, nilai tukar rupiah kita itu pemirsa anjlok. Rupiah itu anjlok bahkan sampai 17.261 per dolar Amerika Serikat. Itu kejadiannya kemarin nih 7 April 2025 pukul 10:43. Apa sih dampaknya? Daya beli masyarakat itu turun karena memang jadinya orang tuh susah beli ini itu, beli belanja kebutuhan pokok. Misalnya kalau Anda mengamati di sejumlah pasar deh yang paling gampang itu harga-harga mungkin mengalami kenaikan. Lalu angka indeks penjualan realnya atau IPR-nya juga menurun Jessica. Jadi ini bisa terlihat ya dengan rupiah yang anjlok, kemudian daya beli masyarakat yang menurun. Ini juga terlihat dari IPR. Jadi IPR-nya ini pemirsa, kalau Anda tahu ini adalah indeks, kelihatan nih kalau di biasanya ke supermarket, ini mereka pembelian masyarakat tuh turun apa enggak sih? Ini dari indeksnya aja menurun. Itu ya. Tapi itu tadi ironisnya. Itu masyarakat. Masyarakat daya belinya turun, kok pejabat malah menunjukkan gaya hidup yang mewah. Kemudian bahkan ada salah satu menteri nih pemirsa naik private jet untuk melakukan silaturahmi. Waduh. Dan kemudian ada terbongkarnya kemewahan sejumlah oknum penegak hukum. Wow, tentunya ini menjadi sorotan dong bagi masyarakat. Kok bisa masyarakat daya belinya menurun tapi di satu sisi ada yang gaya hidupnya malah mewah banget Jason. Itu ya, jadi bikin ironi ya, masyarakatnya lagi terseok-seok tapi malah pejabatnya memamerkan gaya hidup mewah pemirsa. Tapi yang terseok-seok ini Jessica, kalau kita kembali lagi ke konteks soal ekonominya ya, tidak hanya nilai tukar rupiah. Kita balik lagi nih, tadi sempat disinggung ya soal IHSG dalam slide berikutnya. Itu ternyata kemarin itu juga sempat jeblok. Nah, kita lihat nih 2024 atau tahun lalu indeks utama pasar saham Indonesia itu sebenarnya turun 2,65% pada level 7.079,9. Lalu IHSG ini anjlok kemarin itu ini ya cukup signifikan 9,19% ke level
912,06, tepatnya pada 8 April 2025. Dan apa dampaknya? Kemarin itu BEI sempat melakukan trading halt yang akhirnya membuat investor itu berpikir ribuan kali ya kayaknya untuk melakukan investasi. Jadi Jason dari tadi sudah membicarakan nih bagaimana kondisi perekonomian di dalam negeri. Kita bisa melihat dari indeks harga saham gabungan, kemudian nilai tukar rupiah kita. Tapi memang ya lagi-lagi ya pemirsa, di satu sisi masih banyak juga pejabat negara yang merangkap jabatan. Ini seperti Wamen PKP Fahri Hamzah yang juga ternyata ia menjadi komisaris BTN. Kemudian pemirsa yang lainnya ada Wamen UMKM Helvi Yuni Moraza, ini juga menjadi komisaris. Ya, kalau di pasar saham ini BBRI, komisarisnya BRI. Kemudian di Wamen SDM Yuliot ini menjadi komisaris Bank Mandiri juga nih pemirsa, dan beberapa wakil menteri lainnya yang rangkap jabatan di berbagai BUMN. Wow. Banyak ya yang duwi fungsi. Aku juga pengen deh duwi fungsi atau duwi gaji juga pengen deh kayaknya ya. Aku juga mau kalau duwi gaji. Sayangnya kita nggak bisa dapat kayak gitu ya pemirsa, itu nggak semua privilege yang bisa semua orang dapatkan. Justru banyak masyarakat makin sengsara. Kok bisa makin sengsara? Karena banyak PHK nih pemirsa yang kelihatan. Coba kita lihat lagi di dalam slide berikutnya. Ada PHK yang dialami ini mengalami kenaikan. Misalnya nih, ada tenaga kerja terkena PHK itu datanya sampai dengan 18.610 di tahun 2025. Kalau dibagi per wilayah, di Jawa Tengah misalnya ada 10.000 lebih orang. Di Riau ada 3.500 lebih orang. Dan di Jakarta yang memang banyak orang melakukan pekerjaan, mencari penghidupan, mengadu nasib, ada 2.600 orang yang kemudian terkena PHK. Itu menurut data Kemnaker tahun 2025. Jadi bisa dibayangkan ya betapa banyak sekali jumlahnya. Ini baru di daerah-daerah ini, belum daerah-daerah lain. Kita sudah melihat nih berarti data-data yang bisa menjadi alarm ya sebetulnya. Tapi pemirsa, yang perlu dilihat juga banyak warga yang ingin investasi emas. Apa ini artinya? Apakah memang mereka punya uang untuk berinvestasi emas? Atau justru mereka melihat kondisi ekonomi kita tidak baik-baik saja, jadi mereka memilih berinvestasi di emas yang kita kenal selama ini sebagai aset safe haven. Jadi pemirsa, kalau kita lihat nih ya, dalam beberapa hari terakhir pembelian emas Antam tuh meningkat. Bahkan Jason, kalau Anda ketahui, ini di beberapa cabang mereka tuh sampai ngantri dan kehabisan. Iya, dengan alasan mau investasi kan katanya. Betul, ya. Dan juga banyak antrean beli emas di berbagai butik emas logam mulia Antam. Ya, mereka memang saat ditanya kenapa fokusnya pada logam mulia Antam, karena mereka percayanya terhadap BUMN. Begitu. Saya jadi mikir ya, ternyata di kondisi seperti ini banyak masyarakat yang pengen beli emas. Padahal emas kemarin sampai tembus 2 juta ya. Iya, makanya jadi pertanyaan, kira-kira orang tuh punya duit atau mereka tuh karena melihat ketidakpastian yang ada di ekonomi domestik, jadi mereka pengen beli emas. Yang mana nih kira-kira? Atau justru sebenarnya mereka tuh nggak semiskin itu ya. Karena ternyata kalau kita lihat datanya, jumlah penduduk miskin di Indonesia itu tinggi loh pemirsa. Kita lihat nih data berikutnya. Ternyata jumlah penduduk miskin di Indonesia itu ada sekitar 24,06 juta orang. Jumlah penduduk miskin di perkotaan pemirsa ini 6,66% alias 11,05 juta orang. Dan jumlah penduduk miskin di pedesaan itu 11,34% alias 13,01 juta orang. Jadi secara total pemirsa ada 24 juta orang miskin dari kurang lebih 100 juta lebih penduduk yang ada di Indonesia. Ini lebih dari 20%-nya loh masih miskin atau di bawah garis kemiskinan. Semakin miskin, tapi pemirsa sayangnya di satu sisi kita bisa lihat bersama ya, korupsi juga semakin tinggi dan masih merajalela dengan nilai yang sangat fantastis. Yang pertama, ini terkait dengan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina K3S 2018 hingga 2023. Kalau Anda ingat, ini sempat disinggung Liga Korupsi nih. Liga Korupsi. Kerugian negara 193,7 triliun rupiah ini di tahun 2023. Atau selama 5 tahun pemirsa ini mencapai 968,5 T rupiah. Ini kira-kira kalau misalkan didistribusikan ke masyarakat, kayaknya ini bisa nih harusnya ya. Kemudian ada korupsi di LPEI, kerugian negara mencapai 11,7 triliun rupiah. Selanjutnya pemirsa masih ada lainnya, kredit fiktif Bank Jatim yang cabang Jakarta, kerugian negara juga fantastis, 569 miliar rupiah. Dana iklan Bank BJB mencapai 222 miliar rupiah. Dan ini nih yang terakhir yang lagi banyak dibahas,
Ini kasus suap vonis lepas kasus ekspor CPO di PN Jaksel yang nilainya mencapai 60 miliar rupiah. Bahkan tidak tertutup kemungkinan kalau masih ada tersangka baru dan kerugian negaranya juga bertambah. Waduh, ini kalau korupsi ya dibagiin misalnya ke 24 juta orang yang miskin itu bisa beli berapa gerobak mie ayam ya, atau bisa bikin berapa gerobak ayam goreng fried chicken ya untuk bisa bikin UMKM ya. Kita bayangkan ternyata masih banyak masyarakat miskin, tikus-tikusnya juga masih banyak ya. Jadi ini menandakan bahwa ekonomi kita nggak baik-baik saja ya, Jess ya. Betul sekali, dan ini perlu loh menjadi perhatian bagi pemerintah, pengawasannya seperti apa, apalagi sudah ada sejumlah indikator yang benar-benar mencerminkan kalau kondisi kita tuh tidak baik-baik saja. Terlihat dari IHSG, nilai tukar rupiah, bisa melihat juga indeks penjualan real. Kemudian tadi yang terakhir, bagaimana orang berbondong-bondong beli emas, yang menjadi pertanyaan, mereka sebetulnya ingin save karena safe haven, atau memang mereka punya uang. Nah itu dia ya. Tapi yang jelas adalah kita juga mendorong untuk para pengambil kebijakan, misalnya pemerintah dan juga presiden tentunya untuk bisa bernegosiasi terkait dengan banyak sekali hal yang terjadi di dunia, termasuk juga negosiasi untuk itu ya, tarif ya. Betul. Tarif kita ke Amerika yang kemarin kan mahal banget sampai 32%. Iya. Itu juga harus bisa didiplomasikan, bisa dinegosiasikan supaya kemudian dampaknya tidak meluas lagi ke masyarakat. Kita doakan semoga ekonomi kita bisa membaik di tengah situasi yang tidak baik-baik saja ini, pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.